Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang setiap anggota CD, jemaat, dan simpatisan GKI Citraland, yaitu anggota CD dari gereja lain, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom yang dapat diikuti dari rumah jemaat masing-masing dan akan dipandu secara langsung dari gereja. Ingat, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dipersiapkan dari gereja dan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat dan simpatisan. Mohon disimpan dengan baik untuk digunakan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut undangan semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom jemaat terkasih, para orang tua, papa mama dari anak-anak sekolah minggu GKI Citraland. Untuk diketahui papa dan mama, mulai tanggal 3 Januari 2021, anak-anak akan beribadah bersama dalam ibadah minggu bersama keluarga. Persembahan anak-anak dapat tetap dikumpulkan dalam celengan seperti biasanya. Selanjutnya, Komisi Anak akan menyediakan sarana bagi pertumbuhan iman anak-anak melalui belajar Alkitab bersama dalam program Agnus Dei Bible Study yang akan diadakan di setiap hari Sabtu mulai 9 Januari 2021 pukul 10 pagi melalui Zoom Meeting. Untuk itu, mohon dukungan Papa dan Mama agar anak-anak dapat secara aktif mengikuti kegiatan Agnus Dei Bible Study ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah minggu tanggal 27 Desember 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman oleh Pendeta Andri Purnawan dengan tema Kelahirannya Melegakan Jiwa. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari bersorak karena Ia telah lahir. Mari bernyanyilah karena kasih-Nya telah tercurah. Mari bergembira karena Ialah Immanuel. Jemaat kekasih Kristus,
Ibadah hari ini berjalan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tema kita hari ini adalah kelahirannya melegakan jiwa. Kehadiran Yesus menyapa setiap jiwa yang dahaga. Bagi setiap orang yang menantikan Tuhan, mereka tidak akan pernah kecewa. Sebab apa yang Tuhan nyatakan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Di penghujung tahun 2020, setiap kita dipanggil untuk menikmati dan menyambut karya kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus yang terkasih, kami menundukkan diri dalam kerendahan hati untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya kami tidak layak menghadap Engkau. Perkataan, tindakan, dan pikiran kami tidak memancarkan terang kasih-Mu. Namun tangan-Mu yang lembut selalu terbuka menerima kami. Ampuni kami dan sucikan hidup kami agar diperbaharui oleh kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Membawa kita
Bagi setiap orang yang telah sadar dan mengakui dosanya, Allah menyediakan anugerah sebagai tanda pengampunan. Berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, sumber hikmat dan kebenaran, tuntunlah kami kepada kehendak Bapa di surga. Tuntunlah kami agar kami mengalami perjumpaan dengan Kristus yang lahir, dan mata iman kami mampu memandang ke depan, memandang pada pengharapan dan iman akan rancangan damai sejahtera-Mu yang mulia. Kami rindu agar dengan firman Tuhan, setiap jiwa yang dahaga diberi kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 2, ayat 21 sampai dengan 40.
Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu sambil menantangnya, sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Dan Engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Minggu-minggu terakhir di akhir tahun selalu menjadi minggu-minggu yang mendebarkan dan menggelisahkan bagi banyak orang. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah pandemi masih akan terus berlangsung di tahun yang baru nanti. Akankah krisis multidimensional terus bergulir
di tahun yang baru nanti? Ataukah segala beban berat turut terkubur dan terhenti seiring bergantinya tahun lama yang penuh perjuangan ini? Saudara-saudara kekasih Kristus, pergumulan, kegelisahan, rasa berdebar-debar selalu bisa terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia ketika manusia berhadapan dengan kenyataan kehidupan. Segala kondisi bisa membuat seorang berada di dalam ketidakpastian. Namun ketika seseorang menjalani ketidakpastian di dalam langkah iman bersama dengan Tuhan, maka apa yang tidak pasti dan misteri itu akan justru menjadikan jiwa dan roh kita bergetar ketika kita menyaksikan karya Tuhan yang ajaib. Yusuf dan Maria datang ke bait Allah di dalam ketidakpastian. Saudara bisa bayangkan, mereka adalah keluarga baru, datang ke bait Allah dengan membawa bayi berumur 8 hari. Sementara mereka baru saja melewati berbagai pengalaman yang mendebarkan. Harus mengungsi dari Nazaret ke Bethlehem, ratusan mil. Tidak kebagian ruang atas untuk melahirkan, sehingga anaknya harus dilahirkan di tempat di mana domba-domba tidur. Mereka berhadapan dengan sebuah kenyataan keajaiban Natal yang tentu saja itu penuh dengan debar sekaligus krisis. Dan bayangkanlah keluarga yang baru punya anak ini datang ke gereja, datang ke bait Allah maksud saya, ingin membaptiskan anaknya. Ini adalah sebuah pengalaman yang mendebarkan. Dan ketika mereka sampai di bait Allah, mereka berjumpa dengan 2 orang tua yang menyambut, menggendong anaknya itu dan mengatakan sesuatu yang mengherankan. Adalah seorang yang bernama Simeon, yang berkata bahwa sang anak telah ditentukan sebagai keselamatan bagi dunia, untuk berkarya di salib yang mendatangkan perbantahan. Demikian juga Hana, seorang janda tua yang setia dan tinggal di bait Allah, mengabarkan berita kelepasan Yerusalem yang akan dibawakan oleh Yesus kelak. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Simeon dan Hana tentu mendatangkan tanya yang luar biasa bagi Yusuf dan Maria. Bagaimana mungkin seorang seperti Simeon? Simeon itu bukan orang sembarangan, saudara. Sebab dia adalah putra Rabi Hillel. Dalam tradisi, Simeon diyakini sebagai anak Rabi Hillel. Siapakah Rabi Hillel? Oh, Rabi Hillel itu adalah salah satu rabi yang paling berpengaruh di masyarakat Yahudi. Kelompok Yahudi yang progresif dengan mazhab teologis yang terbuka, itulah Hillel. Dan Yesus juga banyak dipengaruhi oleh tradisi Hillel ini. Dan Simeon adalah anaknya. Dan Simeon kelak juga punya anak yang saudara pasti tahu, yaitu Gamaliel, yang tidak lain adalah gurunya Paulus. Singkatnya, saya mau mengatakan Simeon itu bukan orang sembarangan. Dia seorang ahli di dalam hukum Yahudi. Ia seorang akademisi dalam komunitas Yahudi. Sehingga ketika Simeon datang menantang anak itu, tentu mendatangkan tanya bagi Yusuf dan Maria, apalagi sang anak itu dinubuatkan akan mendatangkan keselamatan sekaligus mendatangkan perbantahan. Wow, saudara bayangkanlah betapa berdebar-bedarnya Yusuf dan Maria.
rasanya belum cukup bagi mereka untuk mengalami dinamika spiritual sejak kehadiran Yesus, Sang Anak Allah itu dalam rumah tangga mereka. Sebab mereka masih harus berhadapan dengan berbagai kemungkinan yang mendatangkan tanya. Kemungkinan yang mendatangkan kekaguman, tetapi sekaligus keberdebaran. Namun, apakah Yusuf dan Maria terguncang? Oh, tidak. Sesudah di momen akhir tahun ini kita diajar untuk belajar dari keluarga Natal. Meskipun kehidupan terasa sebagai rangkaian ketidakpastian, mendebarkan, penuh dengan krisis, mengagetkan. Ada hal-hal yang di depan rasanya tidak siap untuk dihadapi. Keluarga Natal tetap menjalani segala sesuatunya dengan setia. Oleh karena itu pada ayat 40 tadi digambarkan anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan yang menarik, Injil Lukas itu menceritakan narasi tentang Yesus. Dua narasi pertamanya adalah narasi di bait Allah. Artinya Yusuf dan Maria punya kesetiaan. Keluarga Natal, Yusuf, Maria, dan Yesus punya kesetiaan. Setelah berbagai peristiwa misterius yang mereka alami. Dan bahkan sempat setelah peristiwa bait Allah ini mereka harus mengungsi ke tempat yang jauh. Sebagai migran, lari dari ambisi dan angkara Herodes. Tetapi keluarga ini menjadi keluarga yang tetap setia. Mereka datang ke bait Allah. Bahkan sampai Yesus umur 12 tahun. Diceritakan oleh Lukas peristiwa kedua di bait Allah. Keluarga ini datang kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menjadi seperti keluarga Natal? Di tengah berbagai misteri kehidupan, ketidakpastian secara sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, distabilitas kehidupan, apakah membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tertawan oleh perasaan penasaran? Ataukah kita menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan? Keluarga yang tetap menjadi bagian dari tubuh Kristus, dari gereja Tuhan. Berbulan-bulan pandemi berjalan, peribadatan online, PA online, doa-doa online dijalankan, membuat banyak orang bercerita kepada saya kehilangan semangat, Pak. Rasanya ada yang hilang kalau ke gereja itu tidak bertemu. Dan saya tidak mampu lagi membuat diri saya dan keluarga saya bersekutu. Wes kami nantikan saja saat pandemi berakhir nanti kami kembali. Saudara, tahukah saudara, jika kita berada di dalam keadaan hilang semangat untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka ketika pandemi berakhir, kita akan mendapati diri kita dan keluarga kita sebagai anak-anak Tuhan yang terserak-serak dan tak lagi punya semangat dan daya untuk berdiri teguh di dalam iman. Kehadiran Yesus seharusnya mendatangkan kelegaan bagi kita. Meskipun tidak ada yang pasti di dunia ini,
Tidak ada yang dapat menjamin keadaan tahun depan. Tetapi yang Tuhan pastikan, di dalam segala perkara, Tuhan hadir, turut bergumul, turut berjuang, turut mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Selamat menjadi keluarga-keluarga Natal di tengah pandemi. Tuhan memberkati. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Banyak hal berubah dan diubah, dan untuk sebuah perubahan kita perlu beradaptasi, sehingga kita tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, khususnya lewat perjamuan kudus virtual di masa pandemi. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah kita mengalami kasih dan pengorbanannya dalam kehidupan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikan pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih dengan sesama yang adalah bagian dari anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah kita berkorban bagi sesama dengan menjaga kesehatan diri dan turut serta merawat kehidupan menjaga kesehatan sesama? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat yang akan dilayankan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Tuhan memberkati kita sekalian. Kini tiba saatnya bagi kita untuk bersyafaat. Mari kita berdoa.
Di penghujung tahun 2020 ini ya Bapak, banyak orang yang gelisah dan menantikan akhir dari pandemi yang telah merenggut jutaan nyawa orang-orang di dunia, yang membuat puluhan juta orang terjangkit dan menimbulkan krisis multidimensional secara global. Dan kami pun yang di Indonesia, yang di Surabaya, yang di Citraland terdampak olehnya. Doa kami, di tengah harap-harap cemas yang kami alami, Roh Kudus memberikan ketenangan bagi setiap anggota jemaat, anggota masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, dan bahkan masyarakat dunia. Engkau memberikan ketenangan dan keteguhan untuk kami berjalan seturut dengan rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera yang telah Tuhan tetapkan. Kami percaya meskipun kondisi berat, mereka yang sakit dikuatkan. Mereka yang bergumul akan keadaan ekonomi dimampukan bertahan. Mereka yang limbung karena krisis sosial budaya dimampukan untuk tenang. Surabaya menjadi kota yang lebih sehat. Indonesia, rakyatnya tetap tenang dan percaya kepada pemerintah, dan dunia menjadi sebuah persekutuan global di mana ada solidaritas. Itulah yang kami rindukan ketika pandemi ini berlalu. Kami menjadi komunitas dan peradaban yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami alaskan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya di 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kami membawa dalam rasa syukur kepadamu. Bentuklah kami menjadi saluran berkat untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
Kini tiba saatnya kita melanjutkan liturgi kita di dalam liturgi kehidupan, di dalam ibadah kehidupan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.